Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Ibu Pendeta Lin Kukuwael. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, karena kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Hari yang baru ini kita akan masuk dalam renungan. Marilah kita semua tenang. Kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada di hari yang baru ini, Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka dalam seluruh aktivitas mereka Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan selalu menyertai, menjaga dan melindungi. Biarlah waktu di hari yang baru ini kami mau merenungkan firman-Mu, urapi dan berkati kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang baru ini pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercatat, akan menyucikan hati nurani dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita di hari yang baru ini. Ibrani 9 ayat yang ke-14, maka saya mengangkat tema dalam pembacaan kita di hari yang baru ini ialah hati nurani kita disucikan. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan Yesus, pertanyaan bagaimana kita bisa mendapat hati nurani yang bersih? Pertanyaan ini untuk setiap kita sebagai orang yang berdosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hatinya bersih. Hati yang murni hanya kita mencapainya hanya dalam kasih karunia Bapa melalui anaknya, dalam pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib, yang memberi perdamaian dengan Allah, sehingga kita yang berdosa disucikan, dibersihkan dengan darah pengorbanannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, oleh karena itu kita sebagai manusia yang berdosa, kita harus tinggalkan perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia. Dalam hidup kita sepanjang hari, tentu kita harus melangkah dengan baik agar kita menaikkan ibadah kita kepada Tuhan sebagai persembahan hati yang suci kudus di hadapannya, karena kita sudah dibersihkan, sebab kita adalah alat untuk melayaninya. Kita belajar dari Rasul Paulus, ia memiliki hati nurani dalam pelayanannya untuk menolong orang lain dalam pelayanannya. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Paulus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Demikian pun dengan kita sebagai anak-anak Allah. Hidup harus dengan hati nurani dalam suatu kehidupan rohani, agar pelayanan kita berhasil untuk kemuliaan namanya. Maka kita harus mempertahankan kemurnian hati nurani, tidak boleh tercemar, agar doa yang kita panjatkan kepada Allah menjadi persembahan yang indah di hadapannya. Tetaplah setia melayani Tuhan dan menjalani kehidupan dalam Tuhan dengan hati nurani yang sudah disucikan oleh darahnya. Sekalipun ada tantangan, marilah kita berjalan bersama Tuhan. Kita mempersembahkan segala pergumulan, pelayanan, aktivitas kita dari hari lepas hari. Jalanilah dengan hati nurani yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.